Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Jamaah salat maghrib di Musalla Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita bahas tentang petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ujung ayat yang kita pelajari di pertemuan yang lalu, di ujung ayat ke-6 dari surat Al-Fatihah, itu kemudian ada kalimat yang barangkali bisa kita temukan penjelasannya di dalam beberapa sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun bahkan ada di dalam ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ayat ke-6 dan ke-7 dari surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tentang siratal mustaqim, di dalam Al-Quran disebut dengan beberapa bentuk yang langsung bunyinya siratal mustaqim. Itu ada di surat Al-Fatihah ayat 6 maupun kalau di surat yang lain itu di surah nomor 37, surat nomor 37. Apa? As-Saffat, termasuk surat yang jumlah ayatnya paling banyak.
di surat As-Saffat itu ayat 118. Surat As-Saffat ayat 118, Allah Subhanahu wa taala coba dilihat surat As-Saffat udah ketemu. Ini surat As-Saffat ayat 118 ini terkait kisah Nabi Musa dan Harun. Kata Allah, "Walaqad mananna 'ala Musa wa Harun wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil 'azim wa nasarnahum fakanu humul ghalibin wa atainahumul kitabal mustabin wa hadainahumas siratal mustaqim." Itu kalau menggunakan kata sirat, as-siratal mustaqim. Tapi di dalam Al-Quran, misalnya di surat apa mana? Al-An'am menjelang akhir 153, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang apa itu siratal mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa ini, kata Allah, adalah jalanku yang lurus. Fattabi'u, maka ikuti jalan yang lurus itu. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, maka janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lainnya sehingga kalian nanti akan bercerai-berai, menyimpang dari jalan Allah. Demikianlah Allah memberi kalian wasiat agar kalian bertakwa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi. Suatu saat Rasulullah SAW membuat satu garis dengan tangan beliau di atas tanah begini ya. Satu garis lurus. Kemudian beliau bersabda, "Hadza sabilullah mustaqiman." Jadi beliau membuat satu garis lurus dan beliau mengatakan ini adalah jalan Allah yang lurus. Wa khatta ala yaminihi wa shimalihi. Kemudian Rasulullah SAW membuat garis-garis di sebelah kanan dan kiri dari jalan dari garis yang pertama tadi. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, hadhis subul.
Sementara yang ini adalah jalan-jalan yang lain. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Jalan-jalan selain Allah itu tidak ada satupun yang tertinggal tersisa kecuali di dalamnya ada setan yang menyeru memanggil dia. Kemudian Rasulullah SAW membaca wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqu bihi la'allakum tattaqun. Jadi memang kalau hadis ini dipahami dalam konteks yang kita bahas sebelumnya, tunjuk Allah yang sudah diberikan kepada kita itu semuanya tidak ada yang kita minta kecuali satu, yaitu taufik ya dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk apapun, mengikuti nalurikah, mengikuti panca indera, mengikuti akal, bahkan mengikuti syariat agama, ajaran agama yang diturunkan oleh Rasulullah SAW sekalipun, kalau tidak mendapatkan maunah, pertolongan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, cenderung orang itu akan mudah atau akan bisa selewengkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau naluri itu jenis petunjuknya misalnya apa saja yang membawa kita untuk bisa bertahan hidup, wayahe luwe niku mangan misalnya, itu masih banyak orang tidak mengikuti. Begitu pula sebaliknya, wayahe mandek ya kudune ya mandek, tapi kok masih banyak juga orang yang masih terus makan. Maka begitu pula nanti panca indera, begitu pula nanti akal, bahkan orang menjalankan agama itu juga masih ya ada kemungkinan untuk diajak keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala, karena memang janjinya iblis itu ya cuma dua. Ya, janjinya iblis itu ya cuma dua itu. Kalau orang itu tidak ingat kepada Allah, ya akan dibawa keluar dari jalan Allah, dijauhkan dari jalan Allah. Tapi kalau orang itu masih percaya kepada Allah, ya akan dibuat ya apa yang dilakukannya itu tidak bernilai. Maka kata iblis di dalam surat Al-Hijr, Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Wahai Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, karena Engkau sudah menetapkan aku sebagai hamba-Mu yang sesat, la uzayyinanna lahum fil ardi, maka akan aku hiasi, akan aku make up. Apa balik? Maka akan aku beri pencitraan yang baik. Ya, saat ini calonnya kan pencitraan. Apa saja yang mereka lakukan di muka bumi ini. Jadi sing dikai pencitraan, sing dikai make up, niku sing salah, sing keliru, sing elek. Jadi kita itu akan diajak seperti itu. Kalau tidak begitu, wala ughwiyannahum ajma'in,
atau aku sesatkan orang itu semuanya, kecuali yang tidak bisa disesatkan, tidak bisa pula ditutupi dengan label yang baik-baik, tidak bisa dirayu dengan pencitraan yang baik, itu adalah hamba-hambamu yang besar. Jadi memang kita itu biasanya menempuh banyak jalan, baik di kiri maupun di kanan. Dalam riwayat yang lain agak jelas atau lebih jelas, Rasulullah SAW bersabda, Daraballahu ta'ala mathalan siratan mustaqiman. Allah Subhanahu wa taala itu sudah membuat contoh apa yang disebut jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan wa ala jambatai sirati surani. Jalan yang di sisi kanan dan kirinya ada dinding. Jadi jalan yang lurus itu, kata Rasulullah SAW, dibuat perumpamaannya oleh Allah seperti jalan kiri kanannya ada dinding. Fihi ma abwabun mufattahah. Nek dalan kiwa tengene ana dinding niku kira-kira napa? Apa maneh ndukure niku enten tutupe napa jenenge? Terowongan. Ya. Terowongan niku kan ya menarik kalau kiri kanannya itu ada dinding dan fihi ma abwabun mufattahah. Dinding-dinding itu kiri kanan itu ada pintu-pintunya yang bisa dibuka. Wa 'alal abwabi suwarun murkhatun. Pintu-pintu yang buka itu hanya ditutupi, pintunya itu buka. Nah, pintu yang buka itu hanya ditutupi oleh selambu yang tipis, tirai yang tipis. Ini kayak apa tadi? Ngliwati terowongan dawa, ya. Karo kapan marine, kapan tekone, kiwa tengen niku enten lawang, ada pintu. Pintunya buka, cuma ada tirai. Itulah contoh jalan Allah Subhanahu wa taala dengan godaannya kiri dan kanan. Pintu-pintu yang terbuka, pintu-pintu yang terbuka itu ada tirai-tirainya. Tapi wa'ala babis sirati da'in yaqul. Di pintu ya itu ada orang yang bagian berteriak, bagian ngomong ya ayyuhan nas udkhulu, maaf ini di pintu jalannya yang pertama, jadi terowongan enten pintu ngarep, pintu mlebu, terus kiwa tengene enten dinding itu ada pintu-pintunya yang buka, pintu yang buka hanya ditutup oleh tirai. Di pintu masuk terowongan itu ada yang bagian mengingatkan. Apa yang bagian mengingatkan? Apa yang diomongkan? Wahai manusia, masuklah kalian semua ya ke jalan ini semua. Wala tata'awwaju, jangan sampai itu noleh kiwa tengah. Ya. Iwajah itu bengkok. Tata'awwaju untuk sampai ya bengkok. Jangan sampai misalnya ya kepincut untuk lihat kanan dan kiri. Wada ini ada min fawqis sirat. Itu kalau di depan pintu yang awal sendiri. Sementara di atasnya itu juga ada yang bagian teriak. Apa teriaknya? Fa'idha aradal insanu an yaftaha syai'an min tilkal abwab qala waihaka la taftahu. Yang di atas itu kata
Rasulullah SAW diumpamakan ada yang bagian teriak, kalau ada yang mau buka pintu yang ada di samping-samping tadi, maaf, kalau ada yang mau melongok melihat ke pintu-pintu yang ada di samping tadi itu, maka yang di atas itu akan teriak, celaka kamu, jangan dibuka. Fa innaka in taftahu talijud, karena sampean kalau buka itu sampean akan jatuh tergelincir. Fasirat al-Islam, maka jalan tadi itu itulah agama Islam. Wasurani hududullah, tembok-tembok itu adalah aturan-aturan Allah. Kita itu diberi jalan terus diberi aturan. Aturannya adalah tembok-tembok tadi. Wal abwabul mufattahah maharimullahi ta'ala, sementara pintu-pintu yang terbuka tadi itu itulah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diberi tembok itu sebenarnya diberi batas. Diberi batas itu sama dengan diberi tembok. Batasnya apa? Oh, nek mangan sambil tutup kene ae. Itu batas. Kita itu sebenarnya sedang diberi tembok oleh Allah supaya tidak jatuh. Itu kalau bab makan. Kalau bab yang lain, bab bicara juga sama. Mana bicara yang boleh, mana bicara yang sunnah, maka mana bicara yang wajib, mana bicara yang haram. Kalau sudah menyangkut yang haram itulah temboknya. Ya. Artinya kalau ada penjelasan ini batasnya, inilah temboknya. Ya. Sama aja. Nopo mana? Bekerja ada aturannya, nopo sing boten diatur. Ada aturannya. Rasulullah SAW itu rinci sekali. Bahkan kemarin saya menyampaikan materi Rasulullah SAW bab lunga, napa lunga? Safar lah, bepergian. Niku mulai kate berangkat, naik kendaraan, umpama di tengah perjalanan, kemudian ketika memulai perjalanan, kemudian ketika umpama di perjalanan itu mampir singgah, kemudian umpama belum sampai itu, misalnya Kebumen, dan ketika sampai, setiap tahapan perjalanan beliau itu semua ada doa. Jadi enten tembok itu sudah beliau menggunakan tembok-tembok. Kate budal dungane napa? Umpama lunga nek kate budal dungane napa? Baru mau berangkat keluar rumah doanya apa? Apa? Bismillahi tawakkaltu Allah. La haula wala quwwata illa billah. Atau la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau naik kendaraan, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Niku nek untuk kendaraan, atau kalau kendaraannya itu kendaraan yang harus ada di laut, ya Bismillahi majreha wa mursaha. Ya. Atau boleh juga ditambahkan ketika naik pesawat, gitu ya. Kemudian ketika sudah mulai berangkat, apalagi doanya. Ini supaya
Semuanya dikawal dengan tembok-tembok. Itulah hududullah, aturan Allah. Jadi diberi aturan itu supaya ada temboknya, supaya kita itu tetap berada di jalan Allah. Allahumma inni a'udzubika an azilla au udalla. Ya Allah, saya minta perlindungan kepadamu dari kesasar atau disasarkan. Juga disasarkan Google. Nah, ini gelek soalnya disasarkan Google. Au azilla au uzalla. Ya Allah, kula niki minta perlindungan kepadamu dari tergelincir atau digelincirkan. Mboten sampai napa jenenge musibah temen tapi tergelincir atau digelincirkan. Tergelincir atau digelincirkan itu dalam makna zahir atau makna batin. Ya. Tergelincir itu cara Jawa napa? Keleset atau Dipeleset. ya, dibuat terpeleset. Kesandung atau digawe kesandung. Kemudian au azlima au uzlama alayya. Pun sampai kula niki berbuat salah, aniaya, merugikan orang lain, au uzlama alayya, atau dirugikan oleh orang lain, dizalimi. Karena ini semua mungkin, kesasar ya mungkin, ya kepreset ya mungkin, ya, atau dirugikan orang lain juga mungkin, atau karena diri sendiri, ya kesasar karena diri sendiri, atau disasarkan orang yang bisa jadi. Akon wong tambah hantu, jangan tidak tambah hantu. Ya. Kepleset sendiri bisa, digarai wong kepleset ya bisa. Merugikan orang lain bisa, dirugikan oleh orang lain juga bisa. Menzalimi, dizalimi. Dan yang terakhir, au ajala au yujala alaihi. Pun ngantos, pun sampai kula niki berbuat bodoh atau dibodohi orang. Nah, gitu. Coba itu namanya hududullah, aturan. Iki sik durung mulai budal iki sik kayak kate budal atau baru berjalan lah gitu. Nanti kalau sudah sampai tempat, ya, kalau sudah sampai tempat, misalnya mampir gitu, maka Rasulullah SAW ya bersabda, siapa yang nazala manzilan, ya turun di satu tempat, hendaklah dia berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. You know. Ini sih dereng mari niki sik kathah tuh. Masih banyak. Pertanyaan ini kalau iki ngoten. Kuna. Donga pertama apal? Donga kedua apal? Donga ketiga dereng apal. Kok dereng angel? Mboten angel. Nek angel berarti dibaleni maneh. Ngapal niku mboten enten cara liyane kecuali di bulan baleni. Balik lunga ora. Mboten enten. Terus itu kasih telu kok apa ya sampe go buku ae. Lha niku nggih setengah guyon nggih temen sakjane. Mboten enten wong kuwi
ngapalno kok angel boten. Saestu boten. Nek gak apal berarti njaluk dibaleni. Wong biasae ana kancane utang masih 10 tahun, 20 tahun wis apal ae. Sing masalah apalane napa sing diapalno? Sing diapalno. Pisan tok ngoten wis. Apal sak lawase kan. Napa kok bab ngapal ndonga dadine angel gitu kan. Nggih, saestu angel. Misalnya mlaku-mlaku jalan-jalan. Ketemu misalnya laki-laki wong lanang ketemu wong wedok ayu kok apal. Apal mangklambine ngene, ya kudume ngene. Berarti masalahnya dadi apalane. Sing diapalno berarti. Makanya Imam Syafi'i itu nanti napa jenenge? Wadul teng gurune. Sakautu ila waqi'in. Ya. Kula nanti kata Imam Syafi'i, saya pernah mengadu kepada guruku namanya Waqi', ya, su'a hifzi, tentang jeleknya hafalan saya. Kalau ini nek ngapalno kok gak apal-apal. Itu Imam Syafi'i pernah tanya kepada gurunya Imam Waqi'. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka tipsnya sederhana. Dosane, salahe, maksiate sampai tinggalno. Kenapa? Fa innal ilma nurun, karena sesungguhnya ilmu itu adalah nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nurullahi la yuhda ilal asi. Sementara cahaya dari Allah niku mboten saged nyentrong nang wong sing maksiat, ketutup nang wong sing maksiat. Itu contoh. Imam Syafi'i pernah mengalami begitu. Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya gara-gara hal seperti itu. Atau bisa juga yang lain. Ada ulama namanya Ibnu Hajar al-Asqalani. Sajane dadi jenenge temen Ibnu Hajar itu. Disebut Ibnu Hajar karena dulu Ibnu niku anak, Hajar itu atu. Ibnu Hajar al-Asqalani dari kota Asqalan gitu ya. Ibnu Hajar itu disebut Ibnu Hajar karena dulunya ya ngoten sinau niku mboten pinter-pinter, suwe pintere. Wah, akhirnya kemudian napa nek cara mriki niku merenung, tengok-tengok ndeloki watu, kok watu sing atos niku saged jeglon gara-gara terus kejatuhan air. Nang mriki mboten ketemu jenengan arang-arang, tapi coba ke tempat-tempat mata air itu biasanya begitu. Maka beliau kemudian mikir, watu ae sing atos sing kaya ngoten niku saged jeglon hanya karena ditetesi air terus menerus. Nah, sinau. Berarti yang kedua adalah kesungguhan teman. Nah, yang nomor 3 wau Imam Syafi'i contohnya adalah karena dosa dan maksiat. Ya. Ibu bab apalan. Wau terus tungone kenek apa jenenge? Mampir di satu tempat. Nek kebengen Nabi niku langsung tuwa. Kebengen niku kebengen. Pengen saat ini sing aman, asik padang monggo. Tapi mungkin ya masuk dalam kategori kebengen itu adalah ketika melewati tempat yang bahaya, melewati tempat yang dirasa tidak aman. Maka apa kata Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW biasanya kalau kemalaman, kepengen lunga, ya itu kemudian beliau berdoa. Dungane niku pertama sing disapa niku ya situasinya itu. Ya ardu hai bumi. Hei nggon iki. Nah, begitu ya. Rabbi wa rabbikillah.
Tuhanku, Tuhan sampean, pangeranku, pangeran sampean itu podo Gusti Allah. Oleh karena itu kata Rasulullah, a'udzu billahi min syarri. Saya berlindung kepadamu dari kejelekanmu. Maaf, saya berlindung kepada Allah dari kejelekanmu. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, aku berlindung kepada Allah dari kejelekanmu wahai gon kene. Nah, gitu ya. Kira-kira nek digawe tergampang itu ngoten. Ya. Wa min syarri ma fik. Dan aku berlindung kepada Allah dari jahatnya apa saja yang ada di sekitar sini. Nah, wa min syarri ma khuliqa fi, dan aku berlindung kepada Allah dari kejahatan apa saja yang diciptakan ya fika di dalammu, maksudnya ya di sekitarmu, ya di sini. Wa min syarri ma dabba alaih, juga saya berlindung kepada Allah dari kejahatan apa saja yang merambat, yang lewat di sini. Nah, gitu ya. Wa a'udzu bika minal asadi wal aswad, dan saya berlindung kepada Allah dari sing peteng-peteng, sing ireng-ireng. Oh, jenenge kan malam kemalaman. Maaf, asad dulu, dari harimau, singa, wal aswad, dan yang hitam. Yang hitam itu biasanya ditakutkan kalau di sana dulu itu anjing hitam. Ya, tapi nek diarteni werna nggih sembarang sing peteng. Wa hayatin wa aqrab, juga aku berlindung dari mungkin semua makhluk yang berbahaya. Bukula jentik. Nah, begitu. Wa min syarri sakinil balad, dan dari jahatnya penduduk tempat ini. Nah, sakinil balad. Wa min syarri walidin wa ma walad, dan dari jahatnya anak sak bapake, bapak sak anake, bapake sinten? Mboten semerap. Ya bapake anake sinten? Ya anake bapake. Maksudnya dari semua sing jajan, bu bapaknya, bu anaknya, bu bayi, bu sopo kan itu. Rasulullah kalau kemaluan, ya. Niku bab lunga tok. Mesti akeh bab lunga. Kepengen ora dungane. Ya. Wah, perjalanan jadi angel, maka Rasulullah SAW biasanya berdoa. Orang doa apa tinggi perjalanan? Allahumma hawwin alaina safarana hadza. Ini biasanya nek lu haji, lu umrah itu biasanya kayak ini. Hawwin alaina safarana hadza. Ya Allah, sampean gampangno, sampean gamohno ya perjalanan kami ini, yang gitu ya. Sajane nek wis kare numpake mun kare gamohe, sing angel kan bayare. Sing angel bayare kali antrine tadi. Silakan antrine pinten. Ya, waqti anna budahu, sampean ndekno ado iku sampean gawe pendek gitu. Sakniki jadi secara ini nggih, secara umum sejauh itu pun di Indonesia ada 10 jam misalnya. Umpama lunga haji, umpama lunga teng mriki-mriki pun niki cocok barangkali sing gawe niku nggih. Sing gawe wong ketemu bendina kena macet niki cocok. Allahumma hawwin alaina safarana hadza. Ya, waqfi anna bidahu. Ya doe soroe niki yang gawe cek langsung tetep koma gitu ya. Ini Rasulullah SAW. Niku namanya hudud, aturan-aturan. Ada aturan itu supaya kita itu masih berada di jalan. Coba kena macet, mari ngono ngurang-nguring misalnya. Sudah keluar sudah dari jalan Allah tadi. Sirat
as-siratal mustaqim tadi itu artinya. Kita lanjutkan lah. Jadi dungo ini sih akeh macam-macamnya iku akeh. Ini bab lunga tok niku dereng tutuk ingin dereng balike itu dungane dhewe. Tutuk niku enten dungane ya balike enten dungane. Alhamdulillah. Nggih. Jadi itu namanya aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Aturan-aturan itu dibuat supaya itu seperti dinding batasi kita supaya tidak jatuh ke kanan atau ke kiri. Tapi namanya pintu itu ada, tembok itu ada pintu-pintunya yang buka, hanya ada tirainya. Maka ketika ada orang mau lihat, mau buka pintu atau mau masuk pintu yang terbuka itu, mau lewat pintu yang terbuka itu, yang di atas itu ada yang bagian teriak, waihaka la taftahu, celaka kamu, la iki ojo dibuka. Fa innaka in taftahu taliju, karena kalau sampai buka itu akan membuat sampean tergelincir. Fassirat al-Islam. Jalan itu adalah jalan Islam. Jalan yang diumpamakan tadi itu adalah Islam. Wasurani hududullah. Tembok-temboknya itu adalah aturan-aturan Allah. Wal abwabul mufattahah maharimullah ta'ala, dan pintu-pintu yang terbuka itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah. Wa dzalika da'i ala ra'sis sirat kitabullah. Sing bengok, sing teriak, sing ngelingno di pintu jalan, pintu depan itu adalah kitab Allah. Ngerti nggih? Karena yang di depan tadi kan mengingatkan sampai mlebu mriki ojo menggok-menggok. Jadi kalau ketemu kitab Allah wis sampean ikuti, jangan tolak-tolak. Nah, itu masalah. Wada'i min fawqi wa'idullah fi qalbi kulli muslimin. Sing ngelingno kula panjenengan dugi ndukur nek wis mlebu wau adalah napa jenenge? Kalau bahasa kita sekarang hati nurani. Kula gampang mawon. Nek mriki wa'idullah, pemberi nasihat dari Allah yang ada di dalam hati setiap orang Islam. Ini gampangane niku jenenge hati nurani. Sampai takon, maka Rasulullah SAW pernah memberi pesan kepada sahabat beliau, istafti qalbak, sampai njaluk fatwa hati sampean, hati nurani. Jadi kita itu kalau mau melakukan sesuatu, salah satu yang bisa memberi nasihat adalah hati nurani. Tapi kok nasihatnya elek niku dadi hati nurani. Niku jenenge nafsu itu. Ya. Baik, itu tentang as-sirat, makna siratal mustaqim. Terakhir sekarang ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan yang lurus, itu jalan yang bagaimana? Yaitu jalannya orang-orang yang sudah kamu beri nikmat kepada mereka. Sinten wong sing pun diparingi nikmat kali Gusti Allah, jalannya siapa yang bisa kita ikuti, yang diberi nikmat itu sinten? Allah Subhanahu wa taala misalnya menyebut di dalam surat ke-4 ayat 69 dan 70. Nanti akan diulang ya dengan redaksi yang agak berbeda di surat Maryam ayat 58. Surat An-Nisa ayat 69 70 itu napa? Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin
saja yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang yang akan bersama, akan menemani mereka-mereka yang sudah diberi nikmat oleh Allah. Sinten sing pun diberi nikmat minan nabi, golongan nabi, wasiddiqin, golongan wong sing siddiq, sing bener-bener, wasyuhada, golongan orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baiknya kawan. Jadi ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim itu sinten? Ya berarti jalannya orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Sinten niku? Jalannya para nabi. Sinten maneh? Jalannya orang-orang yang benar, as-siddiqin. Ada lagi wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, juga orang-orang. Kalau di surat Maryam ayat 58 ya kurang lebih sama, cuma di sini ada uraian yang sedikit berbeda. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujjatan wa bukiya. Orang-orang yang diberi nikmat itu sinten mawon? Itu adalah para nabi. Para nabi dari golongan min dzurriyyati Adam, dari keturunan Nabi Adam. Wa mimman hamalna ma'anu, dan dari keturunan orang yang kami selamatkan bersama Nabi Nuh. Juga dari keturunannya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, dan dari orang-orang yang sudah kami beri petunjuk dan kami pilih. Mereka adalah orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Rahman, mereka tunduk sujud benar. Itulah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terakhir, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang kau murkai. Sinten yang dimurkai Allah? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 90 misalnya, itu adalah Bani Israel, orang-orang Yahudi. Bi'sa mashtaraw bi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirina adzabun muhin. Orang-orang Yahudi Bani Israel yang kafir, yang kufur, itulah al-maghdub alaihim. Ada ayat lain sebenarnya tidak perlu saya bacakan semua. Terus terakhir waladhdallin, dan bukan juga orang yang sesat, yang salah jalan. Itu dalam beberapa tafsir disebut mereka lah orang Nasrani. Dalam surat Al-Maidah 60, qul hal unabbiukum bi syarrim min dzalika masubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut ulaika syarrum makanan wa adallu 'an sawa'is sabil. Atau di dalam surat Al-Maidah ayat 77, qad dallu min qablu wa adallu
كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Orang-orang Nasrani, Bani Israel yang sudah menyimpang dari jalan Allah. Saya kira demikian yang kita bisa bahas dalam kesempatan kali ini. Sebenarnya ada ringkasan yang dibuat oleh Imam Ar-Razi dalam tafsir beliau. Kalau Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, namanya tafsirnya Mafatihul Ghaib, itu membuat ringkasan. Ya, ringkasannya kata beliau, ya, ayat pertama dari surat Al-Fatihah itu ada dikenalkan nama-nama Allah di situ. Ya Allah, Ya Ar-Rahman, Ya Ar-Rahim. Dan rahasia di balik 3 nama ini ada di beberapa surat yang lain. Tidak bisa kita bahas satu-satu. Yang kedua, kata Imam Ar-Razi, ayat kedua itu bicara tentang bagaimana kita dididik tentang pengelolaan alam semesta oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta itu ternyata diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat ketiga dan keempat, ya, itu bicara ayat ketiga sedikit ulang ayat pertama, ayat keempat itu bicara tentang akhir dari kehidupan. Maliki yaumiddin. Sementara ayat yang keempat itu bukan hanya akhir, tapi juga tentang siapa penguasanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan mengetahui itu, ayat kelima bicara tentang apa yang bisa dilakukan oleh manusia. Kaletok beribadah, minta tolong kepada Allah. Ayat ke-6 bicara tentang bagaimana perjalanan hidup di dunia. Ihdinas siratal mustaqim, menuju akhirat itu perlu banyak petunjuk. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa itu? Petunjuk itu ternyata juga harus disertai teman. Ono petunjuke karo kancane gak iso, maka disebut siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ono petunjuke mboten kancane ijen, tetep nggak bisa, sulit. Maka butuh siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat. Itu artinya butuh berteman dengan orang dengan kriteria tersebut. Sementara bagian akhir itu justru penghalang. Saya kira demikian. Nasallallahu alaihi wa sallam.